saya gabut nih bikin question box di IG story. Kalian kenal akun ini dari mana? Oke. Gitu. Banyak yang bilang itu kayak Dari Eno Bening. dari Eno Bening, dari TikTok gitu. Nah, ternyata banyak followers saya dari Eno Bening. Nah, di situ tuh saya dapetin exposure. Cuman itu kayak ya bocil lah. Ya. Soalnya meme kan, Bang. Ya. Nah, Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain, cerita sisi lain bersama saya Boy Chandra. Kali ini saya akan ngobrol sama salah satu mahasiswa akhir jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang yang viral akibat filter Instagramnya. Ya. Ada Rahman Sarif. ya, Rahman Sarif, sehat Rahman? sehat, Bang. Saya baru pertama kali ketemu sebenarnya ya. Iya. Tapi kita pernah chat-chatan ya. DM-DM-an. Chat-chatan, DM-DM. Kan emang DM, Bang. Iya, betul. Teman-teman, jadi yang menarik dari Sarif ini sebenarnya adalah Sarif ini termasuk menurut saya yang berbeda dari teman-temannya ya. Di DKV itu banyak banget tuh yang pintar-pintar ya. Ya. Jago-jago. Bikin apa aja kayaknya jago gitu Iya. ya. Tapi yang mengkolaborasikan karya dia dengan media sosial termasuk jarang, dan yang aktif itu Sarif. Rahman. Sorry, Rahman. Ya. Kenapa Rahman milih jalur itu? Kenapa? Gimana ceritanya kok sampai tiba-tiba tertarik bikin filter gitu? Sebenarnya kalau di media sosial sendiri ya udah lama sih, Bang. Sebelum bikin filter pun udah kayak sering ngulik gitu. Ya, tutorial gitu ya? Ya, tutorial. Nggak tahu ya, mungkin karena pengen famous. Oke. Jadi cara instan gitu. Nah, Oke. tapi nggak bikin yang aneh-aneh. Cobalah bikin karya. Dia kalau udah bikin karya, ya sayang aja sih kalau nggak dipromoin. Oke. Nah, terus udah dibikin, ya jalurnya tuh di Instagram atau YouTube. Setelah udah lama nih, tapi kok gini-gini aja, nggak ada yang berubah gitu. Nggak bertumbuh lah gitu Iya, ya? nggak bertumbuh. Nah, kebetulan kayak ada teman saya yang di Instagram ya, dia tuh bikin filter, terus tanyain gimana nih cara bikin filter. Itu anak UNP? Enggak, orang luar. Orang luar, oke. Ya, teman di Instagram, gimana nih cara bikin filter? Tanyain gitu, terus coba Man lihat di sini, lu cari di YouTube tutorial bikin filter dah. Oke. Inisiatif tuh cari bikin sendiri, udah dicoba, ternyata bisa. Berarti emang nggak pelajaran dari kuliah tuh Enggak. ya? Oh enggak ya? Enggak, cuman ya kayak emang otodidak gitu, cari sendiri. Rahman sendiri mulai aktif di media sosial, artinya melek dengan keinginan terkenalnya tadi. Itu kapan? Oke. Kalau mungkin saya semenjak awal-awal kuliah sih. Tahun kapan? 2017. 2017. Ya, 2017 udah kayak kayaknya di kafe nih. Dulu saya pernah kuliah di UBH, Bang. Sebelum di kafe ya. Itu tahun 2016 dan kayak salah jurusan gitu. Teknik. Oke, jadi sebelumnya udah pernah kuliah Ya, di teknik. di teknik UBH. Ya. Terus Merasa salah jurusan. Oh, iya. Ngulang lagi. Ya, ngulang lagi jadi Di maba. DKV. Nah, terus udah masuk di kafe nih kayaknya ini nih, soalnya tempat orang-orang yang kreatif gitu. Oke. Yang satu frekuensi lah. Kayaknya cocok nih di sini gitu. SMA-nya di mana? Alahan Panjang. Nah, oke, gini. Ini bukan saya maksud mendiskreditkan daerah ya. Oke. Tapi itu kan bukan kota, Mhm. ya kan? Saya juga daerah Pasaman Barat. Dari mana aksesnya untuk dapat ketertarikan itu? Kenapa nggak berpikirnya kayaknya lebih seru lah jadi guru nantinya gitu, bukan pekerja kreatif gitu? Mungkin terinfluence dari YouTuber sih, Bang. Oh, terinfluence dari YouTuber? Ya, soalnya apa ya? Saya tuh dulu sangat terobsesi gitu. Ya, pengen jadi YouTuber lah. Pengen jadi YouTuber? Ya, dari SMA? Oh, enggak SMA sih. Ya dari pas sudah kuliah. Pas kuliah? Pas sudah kuliah kayak terobsesi pengen jadi YouTuber. Oh, gimana nih kalau jadi YouTuber asik nih. Soalnya kita kan yang kita lihat orang yang jadi YouTuber Enak kayaknya. enak ya. Bikin konten, Bikin terkenal konten, ya. gitu. Ternyata capek, Pak. Nah, jadi kan
kepikirannya, kayaknya kalau jadi YouTuber seru nih gitu. Oke. Tapi sadar nih, nggak tahu mau bikin apa, dan awal-awal kuliah tuh belum ada laptop kan. Awal-awal kuliah belum ada laptop dan bikin apa ya, kayak ya udah foto-foto aja dulu di HP. Berarti sebenarnya baru jalan ke dunia perkontenan, dunia digital itu justru pas kuliah ya? Ya, Pas SMA berarti ya cuman belum terlalu ini ya, Iya. belum praktek lah ya, istilahnya gitu. cuma kalau pas SMA lebih ke ya sebagai siswa biasa aja. Ngapain sih SMA waktu itu? Nggak ada. Mancing nggak? Enggak. Kalau pas SMA ya cuman ya jadi siswa biasa aja, nggak ada. Jalan panjang kan? Iya. Nah, pas udah kuliah nih, ini udah kuliah yang di DKV ya. Ya. Pas udah kuliah di DKV, saya nonton YouTuber nih. Terus YouTuber ini kayak dia tuh bikin circle sendiri. Oke. Dan dia itu anti mainstream gitu. Oke. Jadi kayaknya kalau dia bikin video yang orang-orang pada bikin video menarik, lucu. Iya, Nah, dia iya. tuh mematahkan video tadi tuh. Oke. Dia tuh misalnya kayak ada orang bikin bercandaan garing. Nah, dia tuh jadi orang yang bikin mematahkan itu. Itu kenapa misalnya filter Rahman itu isinya kayak itu ya? Iya, kayak Bikin ya terkesan norak gitu Iya, ya. ya Tapi gitu. lucu. Iya. Ya, oke. Soalnya ya dari itu sih, Bang, awalnya. Yang awal terkenal kan yang itu ya, yang angka-angka warna-warni itu kan? Oh, kalau yang awal terkenal sih yang tes mengaji, Bang. Oh, terus ngaji. Iya. Oke, saya baru yang viral banget tuh yang angka warna-warni itu tuh masuk Twitter tuh. Ya. Ah, Tapi kalau yang ngaji sih banyak Bang yang pakai. oke ya. Itu cukup berkesan sih filter. Tapi efeknya apa? Benefit dari bikin filter. Iya. Itu kan nggak ada duitnya ya? Nggak ada. Secara langsung ya? Ya. Kalau benefitnya followers sih, Bang. Followers ya. Tapi bikin jasa filter berbayar Ya, juga ya. ya. Maksudnya kalau misalnya ada kreator yang pengen dibikinin filter, Ya, itu baru bisa ya. benefitnya ya. Tapi untuk di ini sendiri, Rahman, di circle Rahman sendiri, Ya. itu emang hanya Rahman yang tertarik ke industri ini, yang fokus, atau sebenarnya ada yang lain nggak? Di Padang nih, di WNP, Ya. di DKV WNP. Kalau circle sendiri nggak tahu sih, kayaknya mungkin cuma Yang saya. aktif, yang Iya, aktif. mungkin cuma saya sih. Cuma Cuman- Rahman kan? Ya, cuma teman-teman saya juga Jago-jago kan? Iya, jago-jago. Kadang-kadang cobalah bikin. Ada tuh yang kayak saya saranin coba bikin konten di TikTok. Soalnya jago gitu. Iya. Sayang orang-orang nggak tahu dia gitu. Iya. Sering kepikiran gitu sih. Tapi sebenarnya sih iya. Sebenarnya kan yang kita sayangkan adalah kita ngerasa orang yang berpotensi tapi nggak dapat tempat, nggak terkenal gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya untuk terkenal nggak cukup cuma dengan hebat bikin aja. Ya, benar. Tapi harus hebat Promosi. hebat Iya. distribusi, Iya. hebat Komunikasi. ngelihat momen Iya, gitu. bener. Ya hal-hal kayak gitu kan. Di TikTok udah berapa followers? 80 ribuan ya? 87. 87 ribuan. Ya, Di Instagram 22. 22 ribuan ya? Itu gara-gara satu filter. Oke, ngefek segitu ya? Itu 3 hari 10.000. Ush. Kayak di reload tuh nambah 100. Tapi nambah 100. apa ya, perubahan kehidupan Rahman di kampus aja deh. Ya. Gimana? Kalau di kampus nggak ada sih, kayak Biasa orang aja, maksudnya. palingan orang ceng-cengan, wih selebgram gitu-gitu. Oke. Diceng-cengin gitu sih. Cuman Tapi ngerasa ini nggak sih, ngerasa karena kecenderungan mana ya. Ini tuh bahaya sebenarnya. Ngerasa kalau misalnya di sini nih orang kenal gue nggak ya? Gitu. Oh, oke. Ada pernah ngerasa kayak hampir-hampir terjangkit star syndrome Star nggak sih? syndrome ya, Bang? Enggak sih. Cuman dulu pernah. Kenapa tuh? Gimana? Bukan apa ya? Kalau Bang Boy tahu, saya dulu gondrong ya. Ya, Pakai ponian gitu. ya saya tahu tuh. Terus sempat viral dulu Oke. video saya. Oke. Nah, pas viral itu di TikTok kan. Saya jalan itu emang kayak, anjir, ini orang kenal nggak ya? Soalnya pas jalan tuh, Bang, orang-orang pada lihat, Iya. pada ngelirik gitu. Iya, Saya iya. kak, waktu itu lagi di Taplo kan, jalan nih. Pas jalan,
digituin. Kan kayak apa sih anjir ya. Tapi fenomena itu normal sih Iya, sebenarnya. Normal dan bahaya ya. Ya. Normal dan bahaya. Kalau kita nggak bisa Kalau kita kontrol. nggak bisa ngelola Ya. dan bahaya sebenarnya kalau orang kenal sama kita pun ya sebatas ya udah gue kenal lu. Ya. Ya emang kenapa gitu Ya, ya. ya, benar. Tapi kalau misalnya kita star syndrome kita ngerasa harus di treat yang beda Iya. gitu Orang-orang kadang-kadang. harus kenal kita gitu. Iya, dan sebenarnya bukan di konteks yang seharusnya begitu. Iya, Beda misalnya kecuali misalnya jadi pembicara, jadi tamu undangan, itu beda lagi gitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari sih sebenarnya biasa aja ya. Tapi ini pernah nggak sih di storyin dari jauh gitu, tag di Oh enggak. Palingan orang kenal ya, yang udah kenal. orang kenal. Ya, yang Tapi udah- itu ganggu loh. Iya sih. Iya kan? Iya bener. Sebenarnya sih lebih enak samperin, Iya. ngobrol langsung kan Iya, gitu. kalau minta foto aja gitu. Foto aja sih. Berasa seleb kita ya. Ya kan gitu. Daripada di storyin kan Storyin nggak enak ya. privasi. Ya itu sih nggak enak. Terus Rahman dari Filter tiba-tiba meloncat ke NFT Iya. dan udah ada yang terjual. Ya ada. Ada, saya dapat bocoran nih dari Cory, temanmu, Oke. temanku juga Oke. gitu. Dan kayaknya saya nggak tahu pasti ya, Ya. tapi kayaknya kamu doang deh yang baru jualan NFT di sini ya. Hmm. Ada yang lain Kalau yang di Padang. sini, yang di WNP lah gitu. UNP. Kalau Padang terlalu jauh ya kita. Kalau di UNP, Yang di kafe lah. kalau di kafe teman-teman saya udah ada sih bang. Cuman itu ya saya ngajakin. Ya maksudnya yang pertama jualan dan laku Ya, itu kan mungkin ya, Bang. Nggak tahu juga sih. kayaknya kamu ya. Ya. Artinya kan ada yang berbeda dari apa yang Rahman lakukan nih. Dan kita tahu tuh kebanyakan nih teman-teman itu kan fokus memperbaiki skill gitu ya. Ya. Perbaiki skill, ngedit bagus-bagus. Kayaknya sih banyak yang bagus juga man ya. Ya banyak sih. Bang. Tapi masalah jualan, masalah komersil, masalah jadi monetize gitu. Ya. Kan nggak semuanya tuh di lingkungan Firman sendiri sebenarnya baik di akademik hal itu diarahin nggak sih secara khusus nggak Enggak sih bang. Ya kalau di akademik ya lebih ke ngajarin teknik aja tekniknya. ya? Palingan kalau buat terjun ke kayak ke industri ya itu lebih ke belajar lagi di luar gitu, ya belajar lagi dulu atau ada sih kuliahnya kayak periklanan gitu. Ya. Cuma lebih ke ya bikin kontennya kan. bikin kontennya bukan ya bukan kita yang ini ya kan. Ya. Cuman ada sih bang beberapa mata kuliah yang ngajarin beneran terjun ke industri. Tapi di kampus sendiri sebenarnya tahu nggak sih dosen-dosen Rahman viral gitu? Oh, nggak tahu sih bang. Ada sih yang tahu. Cuman dosen-dosen muda yang kayak udah berbaur sama mahasiswanya. Tapi di ini nggak diajak NFT lah misalnya yang Oke. pasti ada duitnya gitu ya. Tapi itu diajak dosen nggak sih? Enggak. Maksudnya, yuk ajarin nih Oh, teman-temanmu gitu. enggak. ya. Soalnya kalau NFT sendiri, kalau NFT udah lama sih saya tahu bang. Iya. Udah lama. Kayak dulu ada satu streamer. Kebetulan saya juga udah lama nge-follow dia dan Yeah. saya tahu dia bikin karya bagus gitu, kayak 3D-an. Nah waktu itu dia lagi live di Twitch ya, terus saya tonton. Nah kebetulan topik dia tuh lagi ngebahas NFT itu, Yeah. dan itu saya beneran bingung apa nih NFT, beneran nggak ngerti. Padahal udah dijelasin, Ya. udah nggak ngerti. Terus tanya-tanya sama teman yang di Instagram kan, gampangnya NFT itu jualan karya, tapi harganya mahal gitu aja. Ya. Nah, wah, dari situ tuh mulai tertarik. Cuman kayak kalau dengar gas fee ya, kalau istilah NFT itu kayak biaya pajaknya buat Iya. posting karya itu gede. Untuk Kayak- ukuran mahasiswa lumayan lah ya. Ya, jutaan lah bang, jutaan, dan itu satu kali posting kan, Ya. kayak pantesan harganya bisa ngelambung tinggi. Soalnya harga yang Modal aja. modalnya juga gede kan. Udah cukup gede, belum Nah, lagi dia- modal bikin karyanya ya. Nah di situ kayak udahlah, borongin aja dulu. Terus kalau fokus di NFT sendiri, saya baru 2 bulanan sih bang, dari Desember. Yang udah terjual udah berapa item? Udah berapa? Bingung juga, jarang lihat sih notifikasinya. Oke. Cuma belakangan udah jarang nggak kejual, mungkin nggak produktif juga sih. Atau emang apa ya? Ini kan booming-boomingan ya. Iya. Ya sama lah kayak kripto, sama kayak saham Iya. gitu ya.
booming-boomingan pas lagi ramenya nih bisa jualan cepat gitu. Ya, Pas benar. lagi sepinya ya udah nanti lagi gitu. Ya. Kemudian Rahman NFT-nya itu saya lihat tuh di Twitter, konsepnya aneh-aneh gitu ya. Iya. Saya tuh malah sempat mikir gini, ini kok bisa laku ya? Oke. Kayaknya nih ada nih video temanmu nggak pakai baju, Iya. kamu videoin, ntar kamu edit ancur-ancuran gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari situ? Saya orang awam ya, man, Ya, ya nggak oke. ngerti nih. Oke. Jadi saya baru pertama kali nih dapat ini pertanyaan dari orang awam yang soal itu. Iya, Soalnya saya mikirnya gini, kalau NFT sendiri ada namanya artis, ada namanya kolektor. ya, Kolektor ini ngelirik artis tuh, saya udah gabung beberapa kali di space orang Oke. luar. oke, Jadi saya dapat pengetahuannya kayak ternyata karya bagus itu belum tentu dilirik sama kolektor. oke. Soalnya banyak potensi yang dilirik sama kolektor. Misal kayak Yang unik, yang beda gitu ya. kalau dibilang unik, semua karya NFT unik. Oke, Nah, biasanya yang di track sama kolektor itu latar belakang artis. Oke. Dikepoin nih, dia Oke. udah bikin karya apa aja. oke, Terus kayak dia udah pameran apa enggak gitu. oke, Terus karya dia nih udah dikolek sama siapa aja. oke, Misalnya kayak saya bikin karya nih, Bang Boy kolektor. oke. Saya bikin karya Bang Boy kolek nih. Nah, itu kan kalau di NFT itu bisa dilacak. Nambah nilai ya. Ya, jadi itu nambah nilainya. Jadi value-nya di situ gitu. Artinya kan sebenarnya kalau kita belum pernah kejual, ya bisa jadi nilainya nanti bertambah ketika kita Udah udah ada banyak. yang banyak yang beli Iya. dan orang-orang yang emang ya dalam tanda kutip penting tadi lah Iya. ya gitu. Sebenarnya itu sih. Terus kalau konsep karya saya, karena yang tadi itu Bang, karena nggak jelas tadi tuh, kalau di apa ya, gimana cara Itu saya? apa sih sebenarnya artinya? Saya juga nggak ini sih. Sebenarnya gini sih Bang, kalau di apa ya, kalau di NFT Itu konsepnya apa tuh kalau secara abstrak gitu sih, glitch. Kalau Abstrak ya? Ya glitch art. Soalnya saya pernah coba bikin kayak video sinematik gitu. Terus kayak wah, kayaknya nggak bisa di sini nih. kayaknya orang kan ada bikin gambar bagus-bagus gitu Ya. ya. Yang laku malah yang kotak-kotak gitu Oke. ya. Rahman bikin temannya di kosan di syuting nih di video, Ya. kemudian badannya dihancur-hancurin kayak keluar apa gitu jadi efek apa gitu ya. Gitu kan ya? Iya. Itu terinspirasi dari mana, Man? Ada artis di Instagram. Nah, artis ini kayak orang Indonesia dan wih, keren. Mungkin karena Bang Boy lihat cuma satu aja. Mungkin kalau udah banyak ya, kalau Ya karena aku lihat kan yang belakangan itu satu seri itu paling banyak kamu post Iya. di Twitter tuh kan ya. ya. Mungkin kalau karena Bang Boy lihat satu, jadi kayak oh ini apa? Tapi yang laku yang itu. Ya ada yang laku. Kalau yang itu harganya saya jual cukup murah, jadi udah sold out sih cepat. Berapa paling murah? 0, kalau itu waktu itu ikut lomba Bang. Ada lomba NFT. Jadi kalau yang menang tuh karyanya dipamerin. Oke. Kebetulan syarat yang itu tuh buat ikut lomba tuh harganya dijual sama panitianya, ditentuin harganya gitu. Oke. Waktu itu saya jual 0,22. Itu berapa tuh? Berapa rupiah? 0,22. Tuh, Itu Ethereum atau enggak, apa sih? Ethereum itu Tezos. Tezos. Ya, Kalau dirupiahin kira-kira berapa? sekarang Tezos turun jauh. Nah, waktu itu Ya waktu itu mungkin kalau di rupiah berapa ya? Sekitaran 30 ribuan lah. 30 ribuan ya. Ya. Soalnya saya lebih nyari ininya sih. Menjanjikan nggak sih? Kalau sebenarnya tergantung konsisten sih. Kalau menurut saya menjanjikan, apapun yang dilakuin kalau konsisten kita biasanya menjanjikan Iya. sih. Bahkan sesuatu yang aneh sebenarnya kayak Gozali itu ya. Iya. Gozali itu Karena dia orang bilang, wah selfie doang kok bisa Iya, laku gitu. iya itu. Tapi kan konsisten 5 tahun itu yang menjadikan dia Iya. bernilai kan. Iya. Gitu. Rahman ini dari Alahan Panjang ya. Iya. Daerah dingin, danau, alamnya bagus. Itu jadi ini nggak sih? Berpengaruh nggak sama karya-karya Rahman? Atau ada nih orang nih misalnya nih bikin karya karena dia dari orang Minang, Oke. nanti ada figur-figur harimau gitu-gitu lah, ada figur-figur simbol-simbol apa sih, rumah gadang yang iya. runcing-runcing Oke, gitu oke. kan. Rahman sendiri gimana prosesnya? Enggak. Kalau dari daerah ya Bang, enggak gitu sih. Palingan
Kalau dari daerah apa ya? Yang ngaruh tuh dulu mungkin karena saya sendiri ya. Kalau di Awan Panjang sendiri mungkin cuma saya yang bikin video aneh dulu. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hidupmu? nah, ini mungkin sedikit panjang sih, Bang. Iya. Jadi dulu saya tuh sempat bikin meme gitu. Meme, oke. Ya, video-video lucu. Itu di Twitter, di Instagram. Oke. Terus sekarang udah saya arsipin sih. Dulu itu kayak ada circle tadi. Kalau Bang Boy tahu Bang Eno Bening. Oke, tahu saya tuh yang di internet. Ya. Bang Eno Bening tuh sangat aneh ya. Iya, sangat terinfluence dari dia. Dia beda sendiri kayaknya. Iya, emang iya. Kayak dia tuh matahin apa aja gitu. Iya. Nah, dan di situ sisi menariknya. Ya, dan di situ saya kayak wah, anjir. Kayak suka nih saya sama Bang Eno tuh. Sampai kayak saya di follow back, sampai di DM-an juga ngobrol. Nah, terus dia tuh punya fans. Kalau fans dia tuh namanya Singham. Saya sering nonton sih sebenarnya. Ya, Bang Eno kan. Ya. Nah, Singham ini apa ya? Kayak mereka tuh mungkin bisa dibilang anak SMP, anak SMA. Mungkin ada beberapa orang juga yang udah kuliah. Cuma mereka tuh kayak apa ya? Kritis gitu, kayak mengkritik meme gitu. Itu simpelnya dari meme. Nah, dari situ tuh saya belajar ngedit. Jadi kayak saya bikin meme, gimana nih cara dapat spotlight dari Bang Eno gitu. Jadi kayak simpelnya gitu doang. Jadi tujuan hidupmu awalnya Eno Bening. Ya bisa nggak gitu juga. Enggak, misalnya kayak saya bikin sesuatu gitu, lucu nih, di-react sama Bang Eno. Di-react sama Bang Eno di YouTube ya. Banyak tuh, misalnya kayak saya gabut nih bikin question box di IG story. Kalian kenal akun ini dari mana? Gitu. Banyak yang bilang itu kayak dari Eno Bening. Dari Eno Bening, dari TikTok gitu. Nah, ternyata banyak followers saya dari Eno Bening. Nah, di situ tuh saya dapetin exposure. Cuman itu kayak ya bocil lah. Soalnya meme kan, Bang. Nah, di situ saya bikin meme, ngedit sampai saya bisa jago ngedit. Nggak tahu ya. Cuman orang-orang bilang saya nggak jago ngedit, ya udah. Cuman saya bisa lah ngedit. Nah, udah bisa ngedit, lanjut ke pas kuliah nih. Berarti itu sebelum kuliah? Udah kuliah sih. Udah kuliah. Cuman pas udah di kuliahnya kayak ada teman saya kayak dia tuh bikin apa namanya? Dapat proyekan yang gede. Dan itu kayak saya anjir. Ada uangnya ternyata gitu. Iya, nggak masalah, bukan sebenarnya bukan masalah uangnya sih. Soalnya mungkin saya tahu dia nih gimana orangnya. Dan saya tahu gimana style dia. Dan apa ya? Saya ngerasain gitu. Kamu ngerasa sebenarnya saya juga kamu bisa lebih mampu nih harusnya gitu ya. Saya mikirnya gitu. Kayaknya saya bisa nih lebih dari orang ini. Cuman mungkin ke waktu itu belum sekeras kerja dia aja gitu ya. Cuman ya mungkin karena itu, dan saya ngeliat karena dia tuh juga jelas gitu. Maksudnya tuh portofolionya jelas, dan apa ya, kayak orang tuh mau nge-hire dia tuh tujuannya tuh jelas. Sedangkan saya cuman mungkin saya cuma bisa, tapi saya nggak tahu, nggak ada bukti yang pernah saya bikin gitu portofolio. Nah, di situ saya ya udah berhenti lagi bikin meme. Udah nih, bukan eranya yang nambah cuman follower gitu, teman-teman gitu. Nah, tapi yang saya dapatin dari situ ya udah base skill aja sih, skill dari bikin meme itu. Saya bikin meme tuh bukan kayak yang lucu-lucuan, tapi lebih ke mind blowing gitu ya. Ya kayak nggak kepikiran sama orang, kayak ya eno lah ya, aliranmu ya. Enoisme. Nah, jadi saya bikin kayak gitu, Bang. Nah, terus pas sudah arsipin nih semua postingan Instagram, saya ke-trigger nih sama teman saya tadi yang kayak dapat proyek gede. Padahal saya juga bisa, tapi saya nggak pernah dapat proyek gede. Tapi pernah ini nggak sih, Man? Saya mau tanya. Pernah ada yang nggak suka sih ya? Kan filtermu. Sorry ya, kadang-kadang tuh orang pasti ngeliat nih alay banget nih filternya gitu. Itu pernah ada yang nggak suka nggak sih? Kalau filter, enggak sih, Bang. Karena kan di dunia pengeditan, di dunia DKV yang orangnya, yang ngapain sih lu bikin sesuatu yang kayak gitu? Kenapa nggak bikin lu yang bagus-bagus gitu-gitu nggak sih? Pernah nggak? Enggak sih, enggak pernah sih. Tapi nggak tahu ya. Cuman kalau yang langsung ngejudge saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuman apa ya? Kan kenapa saya bikin kayak style aneh, style lama itu pernah eranya sih. Biasanya kalau tapi sebelum kamu ada yang bikin aneh-aneh?
Ada sih. Kalau yang bikin yang serupa enggak sih? Enggak, ya, maksudnya yang kayak kamu gitu, yang quote-quote-nya warna-warni, ada pelanginya gitu. Ada sih bang. Nggak tahu sih. Cuman ada sih ketemu. Cuman nggak tahu ya duluan saya apa dia. Cuman kalau filter itu apa ya? Saya tuh kepikiran dari meme tadi. Ya. Saya scroll Pinterest kan, ketemu nih meme. Berarti itu selera filtermu sebenarnya terpengaruh oleh selera komedi meme kamu tadi ya? Selera komedi. Sebenarnya itu lebih ke trennya sih. Ketika saya bikin quote bagus terus desainnya bagus, itu nggak ada nilai biasa aja. Ya karena emang bagus. Ya karena orang makanya bagus. Tapi karena saya bikinnya tren desain tahun 2012, 2010, itu yang bikin jadi menarik. Itu kan sebenarnya ada teknik marketing juga ya. Di situ kayak itu kan lebih ke yang saya arahkan, bukan ke ininya. Biasanya kalau dibilang quote-nya biasa aja gitu. Ya itu cuma, tadi desainnya tadi tuh karena desainnya tadi itu yang jadi unik gitu. Oke. Man, DKV itu sebenarnya jadi guru nggak sih? Nggak ya? Nggak. Kerja di industri ya? Ya. Ada banyak anak DKV sebenarnya yang kalau di UNP pinter-pinter ya. Saya punya teman tuh Tepan gitu. Nah di Padang sendiri kamu ngelihat industri digital itu sejauh apa sih? Maksudnya apresiasi kah? Bagaimana sih? Kalau di Padang ya bang, kalau apresiasi sih, kalau dibandingin di Jawanya, saya mikirnya agak kurang sih. Iya, kalau dibanding Jawa sih jauh ya. Jauh ya. Cuman apa ya? Gak bingung juga sih jawabnya gimana ini. Soalnya gak pernah kepikiran nih. Oke. Gitu. Tapi kan itu harus kamu pikirin kan. Iya sih, maksudnya bener. Kamu ada di dunia itu loh man. Iya. Kamu yakin nggak bisa hidup di industri yang kamu geluti ini dengan tetap di Padang? Itu loh. Kesana loh pertanyaan sederhananya nanti gitu. Kalau dibilang yakinnya sih. Atau kamu akan ke Jakarta juga seperti senior-seniormu itu? Mungkin ya bang. Nggak tahu. Iya kan man. Iya. Tapi kalau yang bahasa itu mungkin ya enggak sih. Maksudnya tuh kayak kurang aja. Cuman kalau untuk dihargai ya hargainya tuh kayak nggak seperti yang di Jawa tadi itu kan. Iya betul. Dan, itu sepakat sih. Itu kan bisa banyak hal sebenarnya ya. Maksudnya secara perekonomian, secara industrinya juga di Padang kan belum sebertumbuh di Jakarta gitu ya. Mungkin karena itu juga mungkin pertumbuhan tadi itu. Tapi setidaknya sih beberapa teman udah mau bayar lah untuk karya itu aja sih udah oke. Ya, dan itu kan butuh usaha bersama untuk membangun industrinya kan ya. Iya benar. Tapi kamu sekarang itu kan ada banyak proyekan yang bisa dikerjain remote ya man. Maksudnya bahkan ada teman-teman mungkin ngerjain proyek luar negeri dia tetap di daerah dia gitu. Iya benar. Kamu kepikiran ke Jakarta juga dan kenapa nggak memanfaatkan platform digitalmu di sini? Atau sebenarnya kamu nggak terlalu yakin? Ya mungkin lebih ke karena di media sosial kamu udah terkenal misalnya. Enggak sih, Pak. Ya dibanding teman-temanmu. Oke. Tapi kalau kenapa saya pengen ke Jakarta ya? Kayaknya kalau di sini kayak terhalang aja gitu. Bukan terhalang, kayak mungkin banyak sih yang bisa dieksplor di Jakarta, di luar ya, di luar mungkin di Jawa atau di mana. Nah, dan saya juga punya beberapa kenalan internet sih. Cuman kayaknya kalau saya ketemu sama mereka dan bisa lebih berkembang ya. Ya, lebih berkembang gitu. Mungkin suatu saat saya balik ke Padang kan lebih ini lagi. Tapi kan banyak man, yang nggak balik itu banyak. Iya banyak sih ya bang. Nggak tahu. Ke Jakarta, ya karena mau balik, sukses di Jakarta nggak balik-balik. Yes. Ya karena memang nggak bisa kita salahin juga sih ya. Tapi kalau balik, kalau di Padang sendiri kayak gini, ngapain di Padang sih dulu? Iya sih, cuman itu jadi kegelisahan kita juga sih man. Kalau saya nggak minta kamu harus di Padang ya. Iya benar. Setiap orang tuh sebenarnya punya hak untuk mengejar mimpinya masing-masing, mau kemana pun. Bahkan kalau pindah negara sekalipun bagi saya nggak masalah kalau emang mimpinya di sana. Ya. Karena kita juga nggak adil sama seseorang yang memaksakan dia tinggal di satu tempat yang akhirnya justru membunuh dia sendiri, membunuh impiannya sendiri ya, kan gitu. Tapi kamu punya kegelisahan yang kayak gini juga nggak sih? Kalau misalnya semua orang nih yang berpotensi dari Padang
kecewa dan akhirnya pindah ke Jakarta atau ke kota manapun atau ke negara manapun, Padang akan di level yang sama aja nggak sih? Kalaupun maju ya akan lebih lambat nggak sih? Iya sih bang. Bener sih kalau itu. Tapi, iya kan ya? Ya. Tapi gimana cara berkembangnya di sini gitu? Ya, itu PR kita kan? Ya itu PR kita. PR lagi. kita bareng-bareng kan sebenarnya ya. Kamu sepakat nggak kalau misalnya sebenarnya sekarang itu kita masih kurang kolaborasi nih anak-anak mudanya gitu ya? Saya kemarin di NFT, kalau di NFT sendiri, selain teman saya, saya nggak pernah ketemu orang Padang. Dan waktu itu saya masuk space. Tapi ada orang Padang kan ya? Iya ada. Waktu itu saya masuk space dan kalau di space saya nggak siling nih. Ini Twitter ya? Ya Twitter. Space Twitter ya? Ya space Twitter. Nah saya siling karya. Biasanya siling karya itu kan kayak ditanyain. Siling karya itu kayak ya jualan. Ya. Nah ditanyain. Dari mana bang? Atau enggak kayak ya basa-basi dulu gitu. Nah, terus baru saya jelasin, kenalin nama saya Rahman, saya dari Padang. Nah pas saya yang bilang dari Padang, ada langsung orang yang DM, bang, orang Padang bang. Iya kan? Ya ternyata, dan itu saya udah mutualan sama dia. Oke. Saya udah mutualan sama dia, udah kenal, tapi belum DM sih, cuman kayak udah saling retweet, dan saya udah tahu karya dia gimana, dan abis itu saya ngobrol sama dia, saya ngobrol masalah NFT, dan masalah di Padangnya di mana. Ternyata dia orang anak Unan gitu kan. Wah. Dan saya baru tahu gitu, pas saya nge-follow tweet Instagram dia, cuman satu orang doang yang mutualan saya yang nge-follow dia gitu. Dan artinya kan sebenarnya ada banyak potensi. Ya banyak banget. Tapi kita tuh kayak nggak saling kenal, akhirnya ya udahlah gitu ya. Bener. Akhirnya nggak saling tahu. Nanti nggak ada kerjasama juga kan. Karena kan sebenarnya semakin banyak kita berrelasi, itu semakin besar peluang kita, semakin banyak peluang kita juga kan. Man, untuk apa ya? Untuk karya-karyamu sendiri, itu sebenarnya yang pengen kamu fokusin itu apa, Man? Sebenarnya kalau saya nih ya buku nih, Man. Ya. Jadi buku nanti ada turun-turunannya gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya sampai sekarang masih mencari semua. Masih mencari gitu. Belum ketemu yang apa ya, yang masih kayak pengen difokusin di sini. Cuma kenapa saya bikin video yang kata Bang Boy tadi aneh gitu. Saya lebih ke situ sih karena eksperimen ya. Iya, eksperimen. Jadi saya coba-coba aja, dan kadang-kadang seperti glitch art itu. Glitch art itu didapatinnya dari kayak render-render yang rusak gitu. Itu menjadi sebuah seni yang bagus gitu. Nah, dari situ saya kepikiran kayak dari situ kayak saya pikiran kayaknya menarik nih kalau ini difokusin gitu. Dicoba fokus bikin yang kayak ginian. Nah, tapi saya mencoba konsisten di situ kayak ternyata masih kurang, kayak misalnya saya bikin sesuatu dan ada lagi nih yang menarik gitu. Dan itu masih coba lagi dan sampai sekarang masih mencoba. Kamu desain juga nggak sih? Ya, desain. Bikin desain juga nggak? Bisa. Kalau untuk produk-produk turunan sendiri kamu bikin nggak? Misalnya dari desain jadi kaos, jadi tote bag, jadi ini. Dulu sempat sih Bang bikin jualan baju. Tapi di UNP sendiri budaya itu sebenarnya masih sangat jarang atau gimana? Udah banyak sih? Banyak sih. Banyak ya? Iya banyak. Banyak teman-teman saya yang jualan baju, jualan itu. Nggak, artinya emang dari karya diturunin gitu produknya banyak ya? Banyak. Kesadaran itu sebenarnya udah terbangun ya. Di Padang sebenarnya ada yang menarik itu Tangkele lah ya. Tangkele kan dia seni rupa. Bang Haji seni rupa, Bang Khalid juga. Itu kan sebenarnya produk turunan dari desain ya. Artinya ketika misalnya seorang lulusan DKV itu bisa bikin apa aja sebenarnya, bisa dijadi produk turunan apa aja kan. Ada banyak pilihan. Ya, gitu. benar. Kamu sendiri nanti mau bikin gitu juga nggak sih, brand atau apa gitu? Kalau nggak tahu sih, cuman kalau sekarang belum kebayang sih. Belum kebayang ya? Iya, belum kebayang. Tapi saya cita-cita sih, saya pengennya berharap kayak saya udah banyak gitu, saya pengen ngadain pameran gitu. Oke, ini pameran nih menarik nih ya. Kenapa anak DKV itu jarang banget pameran?
NTKV WNP. Ya oke. Selain pameran akhir. Nggak tahu. Mungkin mereka mikirnya nggak ini benefitnya nggak ada atau bagaimana. Nggak tahu sih ya. Ya menurutmu nggak ada Ya. masalah, nggak ada masalah. Saya Ini kita nggak ini ya. Maksudnya kita nggak menghakimi. Iya, oke. Ini kita berbicara apa ya? Pandangan aja gitu. ini. Ya karena kamu anak TKV nih gitu. Ya. Mungkin karena ini kali bang. Belum pede sama Nggak ada karya. benefit, Belum pede sama belum karya. pede sama karya. Mungkin karena Tapi itu kan mereka jago-jago loh, man. Ya kalau belum pede ya gimana bang? Ya itu sih susahnya. Cuman kan, Sedangkan Hmm. teman saya kan banyak nih kayak selama main NFT nih Ya. banyak nih karya orang-orang langsung kayak compare nih sama karya teman saya. ya Terus saya mikirnya kayak anjir nih bagus nih karya teman gue. jago-jago kan. Ya banyak. Jago-jago. Mungkin kalau teman saya udah main NFT kan mungkin dia bisa jadi jutawan gitu. Iya. Ya banyak sih saya saranin coba lah main NFT. Mereka tuh nggak pede ya. nggak pede, nggak tertarik kayak. Kenapa nggak bisa nggak pede? Apa karena emang kita ada di budaya orang-orang suka mencemeh? Nggak tahu sih. Mungkin Kamu ngerasa gitu nggak? nggak. Iya ngerasa sih beberapa kali. Takut dicemeh gitu nggak sih? Tapi kalau saya pribadi pede-pede aja sih bang. Tapi kan sebenarnya untuk artis lah bahasanya apakah Ya. itu visual, apakah itu manual gitu ya. Iya. Pameran itu jadi salah satu portofolio kan. Iya, benar. Maksudnya kalau kamu nggak pernah pameran ya saya Iya bener. ya kayaknya masih belum afdol aja gitu nggak sih? Ya itu. Tapi kenapa orang-orang nggak pameran ya mungkin karena tadi atau mungkin budget kali. Katanya kan kalau pameran sendiri. Kalau budget sih kayaknya saya tuh nggak percaya loh anak-anak sekarang tuh nggak punya budget. Kamu ya mungkin ada ya, tapi kayaknya bisa ke kedai kopi sering gitu ya nongkrong kolaborasi gitu banget. ya. Kan ada banyak jalan sih sebenarnya ya. Iya bener. Tapi menurutmu pameran itu penting kan ya? Penting lah. Penting ya. Soalnya kalau kita udah pameran itu portofolio kita lebih afdol lah kayaknya. Ya minimal pameran bareng lah gitu ya, Iya. pameran bareng gitu ya. Selain pameran tugas akhir lah. Iya. Kalau pameran tugas akhir itu kayaknya udah nggak bisa ditolak lah gitu ya. Iya. Mau nggak mau ya kayaknya harus pameran Iya, gitu. Tapi bener. kalau pameran personal kan itu beda man ya. Man, harapanmu man untuk apa ya? Harapanmu untuk industri kreatif, terutama nggak usah jauh-jauh dulu deh, ke teman-temanmu dulu deh gitu, atau kekecewaan ke kampus atau apa boleh man? Lingkungannya bang. Saya takut nih bahas-bahas kampus. Ya karena Ya. yang paling dekat dengan kita tuh kan lingkungan kita man ya, Padang lah gitu. Kalau harapan untuk kedepannya ya bang. Ya ini semoga tujuan kita kan efeknya baik lah, bukan karena kita mendiskreditkan atau apa-apa gitu. Ya, mungkin lebih ke ini sih. Kalau harapan kedepannya mungkin buat artis ya. Artis itu kayak mungkin ya musisi atau seniman lainnya lah. Kolaborasi gitu ya. Ya kolaborasi boleh. Di Padang gitu ya. Iya. Artinya kamu terbuka untuk kolaborasi Yes, karya selalu. dengan seniman di Padang juga kan? Selalu Ya. ya selalu. Pernah kemarin ada kolaborasi yang Sama Randang. Minang Lip ya pernah waktu itu. Ya. Randang. Kayak sama Rico ya, bikinin filter Rico ya. ya bang. Itu kamu kan ya? Ya itu saya. Lara Posa, kamu juga? Nah, kosong nggak tahu. Lara Posa enggak ya? Cuman kalau buat apa ya kolaborasi ya sebanyak benernya biar itu sih biar orang-orang juga tahu. Mungkin karena Bang Boy udah punya circle juga sendiri gitu ya. Terus saya juga punya circle sendiri ya. Karena kita udah kolaborasi jadi circle Bang Boy juga tahu gitu kan. Itu fungsinya. Iya, relasi tadi. iya. Salah satu program ini kan emang Iya. buat itu kan. Ya. Nah itu saya ya kalau harapan kedepannya ya lebih ke itu sih. Ayolah kolaborasi Iya gitu kolaborasi. Terus orang-orang lebih ngehargain juga. Terus ya pede aja sih sama karya sendiri. ya. Iya, terus lebih manfaatin media sosial Ya, bareng-bareng juga ya. Bener. Karena kan kamu nih kalau di angkatanmu kayaknya kamu yang paling banyak followersnya ya. nggak tahu ya bang. Mungkin. Iya kan? Mungkin nggak tapi nggak tahu. Kamu ngerasa sepi sendiri nggak sih? Nggak sih. Tapi Iya, maksudnya di konteks itu. Kayaknya harusnya nih bisa nih teman-teman saya juga sama nih, karena kan oke. bisa jadi mereka punya kemampuan yang lebih gitu. ya. Kadang-kadang berada di atas sendiri itu juga nggak enak. Iya. Jadi gampang kita kan. Oke. Ngelihat ke bawah nggak ada Iya. teman pegangan. Jadi Iya. kalau misalnya ada banyak orang, kita bisa pegangan dan jadi lebih asik. Tapi
Kalau untuk masalah itu ya bang, mungkin karena saya di lingkungan sendiri ya, di apa namanya? Biasa kerja sendiri. Ya biasa kerja sendiri juga, dan sama apa ya? Mungkin karena saya basicnya beda sama teman circle saya. Misalnya kayak teman circle saya jagonya gambar, Oke. saya malah nggak bisa gambar gitu. Oke. Nah, saya nggak bisa gambar dan teman saya jagonya gambar. Gitu. Nah, jadi karena itu saya ngerasa kadang-kadang saya juga sering kolaborasi sama teman saya. Saya kayak dia bikin gambar, saya yang gerakin gitu. Tapi formulanya kan sama, Man. Iya. Maksudnya formula untuk besarnya itu kan sama sebenarnya. Iya. Apapun karyanya sebenarnya kan Iya, fokus di sosial media, Man ya. Ya, maksud. Terus ya lebih explore aja sih. Oke. Man, terima kasih Man ya udah ngobrol. Semoga kita bisa ngobrol lagi, Man ya. Saya tunggu nih karya-karya kamu yang baru, apakah itu filter, apakah itu yang lain-lain. Ya. Senang bisa melihat banyak anak muda yang seumuran saya tumbuh di Padang. Semoga kita bisa sama-sama saling mengisi ya. Ya.